Cewek ini namanya Ana. Dia Cinta banget sama seni, terutama lukisan. Tahun ini Ana baru aja lulus kuliah jurusan seni dan lagi magang di perusahaan yang bergerak di bidang kesenian juga. Karena belum punya penghasilan tetap, Ana terpaksa tinggal di rumah kakaknya yang sudah menikah. Pagi itu suami kakaknya protes. Udah berbulan-bulan Ana numpang, mau sampai kapan tinggal di sini? Daripada kerja nggak jelas, mending cari kerjaan yang pasti-pasti aja, biar bisa cari kontrakan sendiri. Mendengar kakak iparnya meremehkan seni, Ana kesal. Seni itu tak ternilai harganya, bahkan bisa sampai puluhan juta dolar. Lagian kerjaannya ini juga cuma batu loncatan doang. Suatu hari nanti jika punya uang banyak, dia pasti akan membuka galeri seninya sendiri. Setelah debat, Ana bersiap berangkat kerja. Sesampainya di kantor, karena hari ini ada pelelangan karya seni senilai jutaan dolar, Ana merasa semangat. Namun saat sedang bersiap-siap, temannya yang bernama Amy kaget melihat ada noda di baju Ana. Mereka berdua pun panik, lalu buru-buru membersihkan di toilet sebelum bos datang. Sayangnya noda itu susah banget hilang. Tak lama kemudian, ketika briefing dimulai, bos yang bernama Claire memeriksa satu persatu penampilan stafnya. Claire ini orangnya perfeksionis banget. Sedikit aja ada yang gak sempurna pasti diomelin. Awalnya Ana lega gak ketahuan. Tapi pas semua bubar, Claire baru sadar ada noda di baju Ana. Akibat penampilan Ana yang gak sempurna dan Amy juga ketahuan punya tato, tuh bocah berdua dilarang ikut pelelangan. Di kantor, waktu lagi ngobrol sambil baca daftar karya seni, Ana sadar ada penulisan deskripsi produk yang salah. Tanpa pikir panjang, dia bergegas pergi ke aula lelang untuk memberitahu Claire. Saat masuk, meski sudah dilarang, Ana tetap nekat menerobos. Ketika tahu ada kesalahan deskripsi, Claire lalu memberitahu petugas lelang. Beruntung berkat Ana, pelelangan jadi berjalan lancar. Selesai lelang, akibat kejadian tadi, Claire marah-marah lalu memanggil salah satu staf yang bertanggung jawab. Karena kesalahannya fatal dan bisa merusak reputasi perusahaan, Claire pun memecatnya detik itu juga. Sebelum pergi, Claire juga memuji kinerja Ana serta mengingatkan staf lain agar mencontohnya. Mendengar pujian itu, Ana senang. Sepulang kerja, Ana dan Amy minum bersama di bar. Di tengah obrolan, walaupun tadi dapat pujian dari bos, Ana terlihat murung. Yang dia butuhkan bukan pujian, tapi uang. Amy pun mencoba menyemangati. Ia yakin hidup ini berputar, nggak akan selamanya susah. Suatu saat nanti perjuangan Ana pasti akan membuahkan hasil. Mendengar ucapan sahabatnya, Ana sedikit terhibur. Esok paginya pas baru bangun, mendadak Claire menelpon. Claire memberitahu minggu depan ada acara pelelangan besar di kota London, Inggris. Karena sedang butuh asisten tambahan, dia minta Ana ikut. Pas Ana nanya kapan berangkat ke Londonnya, Claire menjawab, sekarang. Need to get all your things. Wanna let it apart? You have so long. Let me help you with that. Oh. I love you, babe. Pretty. I will. Love you. So sorry. Hello. Di bandara, ketika sedang memesan tiket, Ana bingung kenapa dia naik pesawatnya belakangan dan pesawatnya juga cuma pesawat kelas ekonomi biasa. Padahal dia udah buru-buru datang ke sini biar nggak terlambat. Asisten Claire di situ meledek sambil bilang kalau Ana sengaja disuruh datang lebih awal cuma buat bantuin bawain koper aja. Mendengar itu, Ana istighfar. Setelah si asisten pergi, petugas tiket yang dari tadi ngeliat Ana dibully kasihan lalu mengupgrade tiket pesawatnya jadi tiket kelas VVIP. Ana pun berterima kasih. Di pesawat, Ana duduk sebelahan sama cowok bernama Willy. Biar nggak canggung, mereka berdua saling kenalan dan ngobrol.
Willy cerita dia baru aja selesai interview kerja di Amerika. Sekarang mau pulang ke London. Saat Willy balik bertanya karena ingin dianggap keren, Anna pura-pura ngaku kalau dia adalah seorang direktur di perusahaan seni. Willy pun kagum. Sepanjang perjalanan mereka berdua asik ngobrol menghabiskan waktu bersama. Setelah terbang selama belasan jam, besok paginya Anna akhirnya tiba di kota London. Tapi pas mau mesen taksi ternyata duitnya kurang. Waktu ibu Willy yang bernama Catherine datang menjemput, Willy langsung memperkenalkan Anna. Melihat putranya bersama gadis cantik dan sopan, Catherine senang lalu menawarkan tumpangan. Dengan senang hati Anna menerima. Sesampainya di hotel, setelah bertukar nomor telepon, mereka pun berpisah. Di kamar hotel saat bertemu Claire, karena hari ini jadwalnya padat dan harus segera terbang ke kota Roma, Italia, Claire menyuruh Anna membantu asistennya mengurus acara pelelangan selama dia pergi. Selesai memberi instruksi, Claire menyuruh Anna menghadiri rapat di gedung pelelangan sekarang juga. Anna pun bergegas pergi. Di lobi hotel, Anna baru sadar tas laptopnya ketinggalan di mobil Willy. Karena lagi buru-buru, dia lanjut lari menuju gedung lelang. I'm here. Okay, this. Sesampainya di gedung lelang, tanpa sempat istirahat, Anna langsung ikut rapat bersama kedua asisten Claire. Selama rapat, pimpinan acara pelelangan yang bernama Arnold menjelaskan bahwa di proyek kali ini kita akan melelang lukisan antik karya seorang pelukis legend. Lukisan ini nilainya bisa sampai miliaran dolar. Jadi Arnold minta jangan ditawarkan ke orang sembarangan. Hanya tawarkan khusus ke klien-klien sultan kaya raya aja. Mendengar instruksi Arnold, semua staf mengerti. Selesai rapat, asisten Claire mengantar Anna ke meja kerjanya. Tapi pas sampai, Anna kaget ternyata ruang kerjanya ada di basement. Nggak cuma itu, si asisten juga memberitahu kalau tempat Anna menginap nanti bukan di hotel, tapi di motel kumuh yang lokasinya di dalam gang. Lagi-lagi Anna istighfar. Tak lama kemudian, ketika sedang bekerja, Anna dapat pesan suara dari ibunya Willy, yaitu Catherine. Catherine mengingatkan tadi laptop Anna ketinggalan di mobilnya. Karena kebetulan malam ini Catherine lagi ngadain pesta ulang tahun, jadi dia ngundang Anna datang sekalian ngambil laptopnya. Sepulang kerja, Anna ke motel dulu. Setelah mandi dan siap, Anna pun pergi ke acara ulang tahun Catherine. Saat sampai, Catherine langsung menyambut hangat kedatangan Anna. Waktu lagi sendirian, Anna iseng ngeliat-liat lukisan di tangga. Tak lama kemudian, Willy muncul menyapa. Anna di situ baru tahu kalau ibu Willy adalah artis papan atas di Inggris. Di tengah obrolan, ada seorang pelukis terkenal bernama Julian datang menyapa. Anna pun kaget. Ia tak menyangka bisa bertemu seniman idolanya. Mereka bertiga lalu asik ngobrol. Pas lagi seru, mendadak asisten Claire menelpon dan nyuruh Anna lembur ngerjain tugas-tugas sendirian karena dia mau pergi beli tiket konser pesanan Claire. Mendengar perintah barusan, Anna cuma bisa menurut. Selesai menelpon, Catherine mengajak Anna dan Julian ke ruangan khusus koleksi lukisannya. Waktu masuk, Anna baru sadar ternyata lukisan yang akan dilelang nanti adalah lukisan milik Catherine. Saat memandangi satu persatu lukisan, Anna memberitahu bahwa seluruh lukisannya menggambarkan tentang cinta. Awalnya Catherine tak percaya, namun ketika Anna menjelaskan makna lukisannya secara detail, barulah Catherine sadar ternyata selama ini almarhum suaminya orangnya sangat romantis. Di tengah obrolan, karena ada kerjaan, Anna pamit pulang duluan. Keesokan harinya di kantor, setelah semalaman lembur, semua tugas Anna akhirnya selesai.
Ketika Claire datang, dia langsung minta tiket konser pesanannya kemarin. Tapi sayang si asisten bilang kalau semua tiket sudah terjual habis. Claire pun kecewa. Beruntung Anna yang semalam diam-diam inisiatif ikut mencari tiket berhasil dapat satu dan memberikannya ke Claire. Melihat si anak baru lebih bisa diandalkan, Claire menyindir asistennya. Sore hari waktu Anna sedang kerja ada pesan dari Willy. Willy mengajak ke acara pembukaan galeri seni baru nanti malam. Anna yang suka banget seni dengan senang hati nerima ajakan Willy. Tapi karena nggak punya baju bagus, Anna nekat make gaun milik Claire. Maghrib-maghrib sesampainya di galeri, Anna, Willy, Catherine, serta Julian menyapa si pemilik galeri dan memberi selamat atas pembukaan galeri barunya. Catherine juga memperkenalkan Anna. Namun ketika si pemilik galeri memuji dan mencium tangan Anna, Willy terlihat cemburu. Selesai menyapa, Catherine mengajak Anna ngobrol berdua. Catherine di situ galau mau lanjut lelang lukisannya atau enggak. Gara-gara penjelasan Anna kemarin, dia jadi sedih bila harus menjual lukisan cinta pemberian suaminya. Anna pun mencoba menenangkan. Dengan melepas benda-benda peninggalan orang yang kita sayangi, perlahan-lahan kita akan bisa mulai move on. Mendengar saran itu, Catherine lega. Saat mereka berdua sedang berfoto bersama, tiba-tiba dari kejauhan Claire dan asistennya datang. Anna yang panik buru-buru kabur sebelum ketahuan. Melihat sikap Anna aneh, karena khawatir Willy menyusul lalu bertanya apa ada masalah. Anna pura-pura bilang kalau dia cuma ingin menghirup udara segar. Demi menghibur Anna, Willy mengajak pergi ke bar. Di bar, mereka berdua menghabiskan waktu bersama, saling mengenal satu sama lain lebih dekat. Selesai minum-minum, Willy juga mengantarkan pulang. Biar nggak ketahuan tinggal di motel, Anna minta diantar ke depan hotel tempat Claire menginap. Sesampainya di depan hotel, sebelum berpisah, Willy memberanikan diri menyatakan perasaannya. Awalnya Anna nggak mau cinta-cintaan dulu, karena dia masih sangat sibuk kerja. Namun melihat ketulusan Willy, hati Anna luluh. Malam itu mereka berdua pun jadian. Hi. Yeah, a Wednesday would be perfect. No. Hello? Sorry, do you think you might be able to do me a massive favour? I got you the reservation. Beberapa hari kemudian, ketika Anna sedang bekerja, Claire memanggil ke ruangan. Awalnya Anna mengira kebohongannya udah ketahuan. Namun waktu Claire bilang kalau dia kagum melihat kinerjanya, Anna lega. Tak hanya memuji, Claire juga memberitahu kalau sebentar lagi Anna naik jabatan. Di tengah obrolan mendadak ada kabar bahwa Catherine ingin membatalkan pelelangan lukisannya. Mendengar itu, Claire shock. Arnold dan Claire pun bergegas mengumpulkan seluruh staf. Dengan emosi, Arnold minta Claire bertanggung jawab atas masalah ini. Pokoknya gimana pun caranya, pelelangan harus tetap lanjut. Claire di situ menjelaskan dia kenal Catherine. Catherine bukanlah orang yang bisa dengan mudah berubah pikiran begitu aja. Pasti dia dipengaruhi seseorang sampai membatalkan lelang. Claire lalu menugaskan para staf untuk mencari siapa dalang di balik semua ini. Anna pun panik. Ia tak menyangka gara-gara ucapannya Catherine jadi berubah pikiran. Selesai rapat, tiba-tiba Willy datang. Anna semakin panik. Karena takut kedekatannya dengan Catherine ketahuan, Anna buru-buru mengajak Willy keluar. Tanpa sadar, dari kejauhan asisten Claire melihat mereka berdua. Di luar, Anna marah kenapa datang ke sini tanpa mengabarinya dulu. Willy di situ bingung kenapa sikap Anna aneh. Padahal dia cuma mau ngasih tahu kalau dia baru aja diterima kerja di Amerika. Namun karena sedang sangat stres, Anna keceplosan bilang kalau kerjaan Willy nggak penting. Yang penting sekarang gimana caranya biar Catherine nggak batalin acara pelelangan. Mendengar ucapan barusan, Willy kecewa. Ia merasa selama ini Anna cuma memanfaatkannya demi mensukseskan acara pelelangan lukisan ibunya yang bernilai jutaan pound sterling. Meski Anna berusaha minta maaf, tapi hati Willy sudah terlanjur hancur. Melihat Willy pergi meninggalkannya,
Ana hanya bisa terdiam. Saat kembali ke kantor, Ana bingung kenapa semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Di ruangan Claire, Ana akhirnya disidang. Dari hasil penyelidikan, Claire menunjukkan foto Ana bersama Catherine sambil memarahi kenapa sampai berani-berani mengaku-ngaku jadi direktur di perusahaan ini. Bahkan nekat memakai gaunnya tanpa izin. Ia yakin pembatalan lelang ini pasti gara-gara Ana. Walaupun Ana berusaha memohon maaf, namun Claire tak mau dengar. Apapun alasannya, bohong tetaplah bohong. Hari itu juga, Ana dipecat. Di taman, Ana hanya duduk sambil terus merenungi kesalahannya. Ia sadar kebohongannya telah menyakiti banyak orang. Karena merasa bersalah, dia memutuskan pergi ke rumah Catherine. Waktu bertemu, Ana mengakui semuanya ke Catherine dan Julian. Mendengar cerita itu, Catherine bilang sebenarnya dia kenal Arnold dan Claire. Jadi dari awal dia sudah tahu Ana bukanlah seorang direktur. Karena tak merasa dirugikan, Catherine pun memaafkan. Justru dia berterima kasih. Berkat Ana, dia jadi tahu pesan cinta tersembunyi yang ingin almarhum suaminya sampaikan lewat lukisan. Catherine juga minta maaf gara-gara dia membatalkan lelang. Ana justru malah dipecat. Sebelum berpisah, Catherine menawarkan gimana kalau dia tetap meneruskan pelelangan asalkan Ana yang mengelola. Ia percaya di tangan Ana tak hanya bisa menjual dengan harga lebih tinggi, tapi lukisannya juga pasti akan pindah ke tangan yang tepat. Mendengar tawaran Catherine, Ana sangat senang. Keesokan harinya, Ana, Catherine, serta Julian datang ke kantor Claire. Melihat kedatangan Catherine, Arnold menyambut hangat. Mereka lalu membicarakan masalah pelelangan. Catherine menyampaikan bahwa dia telah berubah pikiran. Lelang tetap dilanjutkan, tapi dengan syarat Ana lah yang menjadi penanggung jawabnya. Tanpa pikir panjang, Arnold dan Claire setuju. Setelah membuat kesepakatan, semua pergi meninggalkan ruangan kecuali Ana dan Claire. Saat Claire bertanya, Ana pun menceritakan semua yang terjadi antara dia dengan Catherine selama ini. Mendengar cerita itu, Claire tertawa senang. Beberapa hari kemudian, hari pelelangan tiba. Catherine dan Julian juga terlihat hadir menyaksikan lelang. Namun ketika melihat bangku Willy kosong, Ana sedih. Setelah semua siap, pelelangan pun dimulai. We do 110 million, 120, well, deep breath. 130 million on my right. We'll for you, sir. No more on the telephones than that. We're selling, not yours quite yet. 140 sold. Final sale. A record for the artist. Total proceeds 250. Lukisan Catherine terjual dengan harga fantastis, 250 juta pound sterling atau 4,9 triliun rupiah. Karena hasil kerjanya memuaskan, Claire menyuruh Ana pulang ke Amerika nanti malam untuk mengurus acara lelang selanjutnya. Kali ini Claire sudah memesankan tiket pesawat VVIP untuk Ana. Ana pun senang. Tak lama kemudian Catherine dan Julian menghampiri. Catherine berterima kasih berkat Ana lukisannya bisa terjual dengan harga sangat tinggi melebihi yang diharapkan. Catherine juga memberitahu kalau Willy tak bisa hadir karena sedang melatih sepak bola di taman kota. Kemarin Catherine memang sudah menceritakan semuanya ke Willy. Tapi lebih baik sekarang Ana pergi temui Willy dan bicara secara langsung. Mendengar kabar itu, Ana bergegas pergi. Sesampainya di taman kota, melihat Willy sedang melatih bola, Ana menghampiri. Ia minta maaf bila telah menyakiti hati Willy. Meski dia berbohong tentang jabatannya sebagai direktur, namun dia tak pernah berbohong tentang perasaannya. Dia sungguh-sungguh mencintai Willy. Sayangnya Willy masih kecewa. Ia tak ingin punya hubungan yang dari awal sudah dimulai dengan kebohongan. Toh sebentar lagi Ana juga mau pulang ke Amerika, jadi untuk apa lagi hubungan kita dipertahankan? Willy berkata, mulai sekarang hubungan mereka berdua putus. Malamnya di pesawat, Ana terus kepikiran Willy. Karirnya memang sukses, namun dia kehilangan cintanya. 6 bulan berlalu, terlihat kini mimpi Ana telah terwujud. Akhirnya dia berhasil membuka galeri seninya sendiri.
Malam itu kakak Anna, Amy serta Claire datang menghadiri acara pembukaan galeri seni barunya. Waktu ngobrol berdua dengan Amy, Anna curhat kenapa semua hingar-bingar kesuksesan ini terasa hampa. Sampai sekarang hatinya masih tertinggal di kota London. Tak lama kemudian setelah acara selesai, seluruh pengunjung pun pergi. Namun ketika Anna ingin menutup galeri, Willy datang.